mulai dulu dari Arsenal gue males bahas sih, udah gitu doang golnya. Boring Arsenal, bener-bener boring. Parah, hoki banget lagi lewat handsballnya si orang fans Arteta akan tanya, pasti coach salahin Arteta. Lah, kalau nggak salahin Arteta mau salahin siapa? Salahin Raya. Kan kocak gitu loh. Tapi udah segala macam dicoba sih coach menurut gue ya. Enggak. Apa yang belum dicoba? Ganti pemain. Gue sangat tidak puas dengan pergantian pemain. Siapa yang nggak puas? Nih coba kita lihat line up-nya tuh. Coba terus diganti. Ya. Ada Gapsus. Gyökeres diganti 65 oke lah. Ya. Trossard diganti menit berapa? 80. Saka diganti nggak? Enggak. Merino yang masuk. Lu kalau udah tahu lu unggul 1-0, Everton ini gila-gila nyerangnya. Ya. Artinya you have space. Pada saat lu punya space, lu masukin fresh legs. Ngerti nggak? Pergantian Martinelli oke, tapi menurut gua harusnya lebih cepat. Itu menit berapa? 80 ya? Harusnya menit 65 sama kayak Gyökeres sama nggak diganti dong Saka. Iya. Odegaard nggak diganti, jelek juga mainnya. Rice nggak pernah diganti. Lu masih punya AC, punya Madueke, punya Merino. Ngerti nggak? Bahkan Odegaard diganti untuk Merino kan? Iya. Pemain kreatifnya siapa? Nggak ada. Nggak jelas. Ini pelatih asli nggak jelas. Nggak. Kalau itu sih mungkin, kalau gue justru melihatnya kenapa nggak Merino nggak dimasukin lebih awal, karena kita tahu permainannya Everton kan pasti akan banyak fisikalnya kan. Bukan hanya fisikal, terutama di 30 menit terakhir. Iya ya. Karena mereka ketinggalan 1-0. Betul. Dan 20-30 menit terakhir masih 1-0. Iya. Lu sebagai pelatih Everton apa? Ya, pasti akan bermain lebih ambil risiko agresif. Kan? Agresif. Dan itu mereka lakukan di babak kedua. Iya. Arsenal apa? Nggak ada respon. Responnya cuma ganti Gyökeres sama Gapsus. Tetap aja Everton tetap susah untuk nyerang Arsenal sih menurut gua kemarin. Betul, tetap susah. Ini kan jadi karena Everton tololnya aja nggak bisa cetak gol, ya kan? But you cannot take that risk gitu loh. Ya ini menurut gua one of those yang ugly win ditunjukkan Arsenal. Pada apa yang gue bilang, Ji, pada saat kipernya jadi man of the match, apa artinya? Ada masalah berarti di timnya. Exactly. Tapi ini kan versi Footmob. Versi aslinya siapa emang? Sejelek mungkin gak man of the match, tapi at least dia punya rating Raya, ya kan? Artinya apa? Ya belakangnya cukup banyak diserang berarti. Timnya jelek, iya. Beruntung aja nggak jebol. Ini problemnya menurut gue apa? Efektivitasnya kali ini ya sebenarnya. Udah 7-8 match, 9 match kayak begini. Efektivitasnya agak bermasalah nih dari Arsenal nih. Ya, terus yang salah siapa? Mungkin ya artinya gue setuju. Exactly. Tapi pemain-pemainnya juga maksud gue kayak lu harus coba, kalau pemain lu jelek lu ganti. Di Arsenal menurut gue pemain yang paling, kalau dia pemain yang paling konsisten itu kan menyedihkan loh. Iya, tapi kan levelnya emang dia bukan attacking midfielder, dia kan memang di tengah-tengah. Dia ditaruh di attacking midfield karena dia bekerja. Merino juga bisa kerja keras. Iya, tapi peran dia juga banyak banget untuk intercept juga, untuk clear bola. Jadi memang Merino nggak sejelek itulah. Kerja lu masih punya Nordgaard juga. Lu punya AC, salah satu pemain kreatif. Nggak lu mainin. Tapi jauh levelnya sama Rice lah coach. Maksud gue ya, Rice itu benar-benar penjaga keseimbangan di Arsenal gitu. Betul. Cuman lu tetap butuh orang yang bisa supply kan. Iya. Pada saat Odegaard diganti, AC nggak diganti. Nah itu menurut gue Odegaard yang harusnya diganti dari awal gitu. Kalau Rice menurut gue ngerti keseimbangan itu terjaga karena ada Rice. Zubimendi kan lu tau lah positioningnya bagus, tapi dia bukan orang yang punya. Rice gak selalu main bagus juga. Gak selalu, tapi gak pernah main jelek menurut gue coach. Tapi gak pernah diganti, that's the point. Tapi gak pernah jelek dia coach mainnya coach. Tapi nyaris gak pernah diganti. Iya, itu sama kayak Rodri di era prime-nya coach. Dia hampir gak pernah diganti karena dia bisa mengatribut nyerang sama defense itu sama kuatnya. Jadi ya susah buat Arteta menggantikan dia. Even Saka gue setuju, fresh leg butuh diganti. Odegaard juga gue setuju. Trossard sebenarnya ya ada Martinelli kan udah dicoba juga menjadi pemain lebih lama jadi starter. Martinelli gak bisa jadi starter, super sub. Iya, ya intinya dia udah masuk juga tapi ternyata gak bisa memberikan efek juga di super sub kan. Menit 80 baru masuk. Ya itu benar-benar dari super sub karena kan eranya Ole, Chicharito dulu masuknya 5 menit, 7 menit, 8 menit. Ya tapi menurut gue lagi-lagi Gyökeres di sini impactnya juga gak banyak. Udah dicoba Gapsus juga. Gue itu gak pernah punya ekspektasi tinggi dan lu tahu itu. Ini problemnya ya klinikal aja sih ya. Terus yang beli yang pengen banget Gyökeres siapa? Nggak ada sih. Arteta. Menurut gue ya kan awalnya dia bisa dapat Vlahovic. Vlahovic sudah mau ke Arsenal awalnya. Karena Vlahovic pernah nolak terus dia gak mau ambil Vlahovic lagi.
Iya, menurut That is Arteta. tapi 11-12 lihat Vlahovic sekarang di Juve. Bisa Udah lah, apa, coach? Juve aja bapuk. Hey, Vlahovic kan tipikal striker Iya, Gyökeres betul. juga. Tapi kualitas lebih bagus Vlahovic. Iya, Dan Gyökeres nggak mudah juga loh. setuju. Dan Tapi nggak murah juga. iya. Tapi Vlahovic masalahnya kan 2 musim terakhir juga nggak lagi baik-baik aja. At least di Serie A, nggak di Liga nomor 7 nih. Coach. Ya. Dia itu lebih cocok, dia lebih kuat pegang bola daripada Gyökeres. Gyökeres first touch-nya hancur loh. Iya. Vlahovic mungkin nggak sebagus Henry atau apa. Jauh Tapi lah. at least lebih bagus Vlahovic. Bola atas lebih bagus Vlahovic. Nah itu yang gue nggak bisa ngelihat. Belum tentu juga kalau di Serie Gyökeres A ya. satu doang dua bola atas dan dia jarang cetak gol bola Gue atas. belum. Iya, itu gue setuju kalau Gyökeres Iya. emang di Sporting juga nggak jago bola atas. Lebih ke dari Dan tusukan-tusukan harganya dari lebih kiri. murah. Maka gue enggak lah. Kalau lihat Gyökeres kan jauh lebih mending Vlahovic. Menurut gue sih 11-12 sih. Karena gaya main Arsenal lagi-lagi nggak begitu cocok sama gaya mainnya si... Ya Tapi ini so far dengan sekarang 2 pertandingan terakhir dia menang kan artinya even ugly win ya dia bisa menunjukkan mentalitasnya dia nggak kalah juga dan ada di level Ya. ini gitu. Jadi nggak... Gue sebagai fans Arsenal mah happy-happy aja. Tapi kalau gue harus objektif, gue nggak yakin. Gue lebih nggak yakin daripada yakin Arsenal jadi juara. Ini justru Lu ya. nggak bisa main kayak begini terus. Iya ya. Sama kayak gue bilang ke Liverpool 5 match pertama mereka menang-menang. Iya. Nggak ada satu match Liverpool tampil dominan. Golnya di detik-detik akhir, akhirnya sekali jeblok terus kan. Tapi kalau Arsenal sebenarnya tampil dominan menurut gue. Cuman peluangnya yang nggak jadi gol itu coach. Megang bolanya dominan. Peluangnya juga mungkin 4-5 kali lebih Megang bola banyak. nggak terlalu dominan loh. Megang bola bukan berarti lu dominan ya. Iya, cuman kan kalau tim lawan cuman bisa ngasih counter kan artinya ya tim lawan nggak sebegitu agak menjaga jarak atau takut untuk Iya, dari iya. Arsenal kan. Betul. Artinya Arsenal levelnya udah segitu membuat tim akhirnya mainnya Cuman low block. level segitu is that enough untuk jadi Nah, juara? ini menurut gua 7 tahun di bawah Arteta menunjukkan belum, not good Iya. enough. ya menurut gua ini pemainnya ya banyak yang mungkin gue setuju sama beberapa pemain mediocre, kedua Hampir semua mediocre. underperform. Kayak Saka mungkin menurut gua levelnya harusnya bisa lebih konsisten lagi. Lu nggak bisa nggak? Tujuan lu beli pemain apa Nji? Untuk nangkat kan. Berkompetisi kan? Betul. Gimana lu mau Saka mau main jelek mau apa dimainin terus? Starter Iya. terus. Gak bisa kayak begitu. Ini kayak talisman. Lu kayak Pep lah. Siapapun main bisa dirotasi. Tapi Saka sering gak main bagus loh. Iya, Tapi tetap tetap selalu jadi starter. iya ini gue Nggak, susah sih melihat Saka. Saka juga manusia gitu loh. Odegaard juga manusia, juga punya bad day atau apa. Iya. Nah kalau Odegaard gue melihat ini pemain yang gampang dirotasi dibanding Saka. Tahun ya. lalu itu jelek banget, Iya. tahun ini nggak berubah. Karena emang Odegaard. Oke, semoga jual aja Odegaard Nggak punya ke kompetisi. Madrid aja balikin. Nah Saka ini juga sebenarnya kompetisinya Madueke doang. Madueke pun Madueke bagus loh Ji. Lebih skillful daripada Saka. setuju. Tapi efektivitasnya ada nggak coach? Itulah mereka harus bersaing. Iya. Gimana mau menunjukkan efektivitas kalau kasih kesempatan juga ini nyaris yang- enggak. Masalahnya Saka sudah earn the positionnya tuh juga orang udah. Ya, kayak mau salah dong. Earn the position. Iya, ya maksud gue dia main jelek pun bisa ngasih assist, Iya, bisa ngasih Tapi gol nggak gitu bisa, kan. nggak bisa seterusnya. Iya. Kalau lu kayak begini terus, lu akan kalah. Terus mau saling siapa? Telat. Lu Bisa tidak pelatih. boleh memperbaiki, pelatih hebat itu tidak memperbaiki pada saat kalah. Sebelum kalah, perbaiki dulu. Ini udah warning ini. Bahwa lu 7-8 match terakhir mainnya nggak ada satu match yang lu dominan. Lawan Chelsea 10 orang lu nggak bisa menang. Ya itu sih, Iya kan? itu sih parah. Banyak lawan Brentford rank 19, Iya, 1-0 nggak bisa kill the game, injury time. gol-gol. Lawan Wolves lu cetak 0 gol. Wolves yang cetak 3 gol. Iya. Dan lu nggak bisa jadi jual bahannya mengandalkan luck. Nah ini menurut gua artinya pemain Arsenal bagus, tapi efektivitasnya itu masalah kualitas pemainnya. Itu udah bertahun-tahun. Iya. Kualitas pemain gue setuju. Iya. Nah yang beli pemain siapa? Ya Arteta dan juga Arsenal Iya, dan manajemennya exactly. masih Berta juga kan. Pokoknya Arteta nggak mau pemain bintang di timnya yang Iya. lebih ngetop daripada dia. Gaji. Kalau juara dia yang harus ngetop. Iya, Karena makanya itu kita lihat aja di akhir musim ini kalau agak sampai juara. kita lihat ya Arteta sekeras kepala apa dengan keputusannya, termasuk Saka apakah benar terus terus memainkan Saka atau lebih baik mencoba Madueke untuk sebagai kompetisinya Saka, Harus karena kasih dia kesempatan juga. Jangan dia sekali main jelek lu ganti. Yang pemain lain 4-5 kali main jelek lu nggak ganti-ganti. ya cuman Pemain itu akan merasa nggak fair. That's the point. Itu pemain harus merasa kalau dia
dengan senang hati duduk di bench. Arteta nggak bisa buat mereka seperti itu. Ya. Oke, itu dia dari Arsenal yang menang tipis 1-0 dan masih ada di puncak klasemen. Kita pindah